Wa banallahu ta'ala lahu madinatan fil jannah, akan dibangunkan bagi orang yang memuliakan tamu istana yang indah di surganya Allah. Wa man akrama dhaifan fa ka'annama akrama sab'ina nabiyyan, barang siapa orang yang memuliakan tamu maka dia seperti memuliakan 70 nabi. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ada sebuah kitab yang ditulis oleh Imam Muhammad bin Ahmad Qulyubi berjudul An-Nawadir. Dikisahkan kalau ada tamu itu husnudon saja, dia bilang apa? Husnudon, husnudon, husnudon. Ini penting. Anna lususa anna jama'atan minal lusus, dikisahkan dulu ada segerombolan pembegal yang habis membegal dan dia sukses. Ketika sukses, pembegal tersebut kesorenan atau kemalaman. Kemudian dia nyari, waduh kita malam ini mau nginep di mana ya? Wah, ada ribet nih. Badukal bab, pintunya diketuk tuk tuk tuk. Setelah diketuk pintunya, kemudian dia bilang, ya fulan, nahnu jama'atun minal Ghuzzah. Wahai fulan, kami, ini pura-pura dia, kami itu orang yang sedang berperang, berjihad di jalan Allah. Jadi pura-pura, padahal dia membegal. Kami butuh penginapan di malam hari ini. Kalau boleh, kami tak nginep di tempat itu. Tahu, ini ada orang yang berjihad. Dikatakan doaul ghazi hatta yarji'a mustajabah. Doanya orang yang berperang sampai pulang itu mustajabah. Dia tahu, maka disuguhkan. Fayakhdimuhum. Dia nyuguhi sing enak-enak, memuliakan dengan kemuliaan yang paling sempurna. Nah, kemudian si pembegal-pembegal tadi yang pura-pura jadi mujahid itu melihat anaknya tuan rumah dalam keadaan stroke. Kalau kita mengatakan stroke atau lumpuh yang nggak bisa apa-apa. Kemudian ketika pembegal-pembegal tadi sudah minum makan, tidur di kamar, kemudian sisa dari minumnya pembegal diambil, masaha jami abadani, diusap bekas minumnya pembegal tadi yang ngaku jadi tentara perangnya Allah, itu diusap ke seluruh tubuhnya, diminumkan ke anaknya. Ya Allah, dengan kemuliaan tamuku yang merupakan mujahidnya Allah, mujahidmu tadi, semoga engkau sembuhkan anakku ini. Kemudian setelah itu setelah itu si pembegal-pembegal tadi paginya bangun tidur dan dia langsung pergi begal lagi, begal meleh. Setelah begal sukses lagi, datang ke rumah tadi dan mengaku, kami telah berhasil merampas harta rampasan perang banyak sekali. Padahal pembegal dia. Kemudian kaget, fa'idan hadal walad alladzi qad ra'ayna mundul bariha, bukannya anak ini yang kami lihat kemarin. Loh, kemarin bukannya lumpuh kok sekarang sudah bisa lari-lari, sudah sehat, itu apa sebabnya? Nah, ini tuan rumah mengatakan, ya fulan bibarkati su'urikum, gara-gara kemarin aku ambil bekas air minummu dan berkah engkau berjihad di jalan Allah, tak usapkan ke seluruh tubuh anakku, akhirnya anakku diberi sembuh total oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada tamu itu, mbah dia pembegal, mbah dia penjahat, mbah dia itu pura-pura jadi orang soleh, tetap akan menjadi sebab kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita husnudzon itu penting. Di dalam kitab Hikayatus Sufiyah dikisahkan husnudzon itu penting. Jenengan husnudzon kepada orang itu penting. Melihat apa itu husnudzon? Dikatakan bahwa anna syaitana, saya pernah bercerita ini gitu, syaitan jadi malaikat. Dulu ada salah satu iblis yang paling sakti, Pak. Iblis yang memang terkenal. Iblis ini itu iblis pamungkas. Ada obat, ada ahli ibadah. Ahli ibadah niki digodho kali iblis putih mawon gagal. Digodho kali setan putih mawon gagal. Lah akhirnya ada satu iblis yang paling berprestasi, itu disuruh menggoda tadi si fulan tadi. Iblis tadi menyamar menjadi laki-laki yang tampan dan soleh, kelihatan soleh. Dia datang berkunjung ke rumahnya si ahli ibadah tadi. Dia mengatakan, ya fulan, ana Rasulullah, aku itu utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa indana rahmatun minallah, dan aku membawa rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Senang tuan rumahnya. Masya Allah, pagi ini aku mendapatkan keberuntungan yang luar biasa. Didatangi seorang malaikat. Husnudzon malaikat. Apa rahmatnya Allah?
iblis yang menyerupai menyamar jadi malaikat tadi mengatakan, sungguh wahai tuan rumah, engkau itu ala darajatil arsh, kamu itu saking sregepnya ibadah sudah mencapai derajat arsh, yaitu derajat paling tinggi di mata Allah Subhanahu wa taala, sehingga engkau sudah enggak butuh lagi beribadah. Nah niki lho carane iblis godho ngoten niki Pak. Kamu sudah enggak perlu lagi beribadah. Nah, si tuan rumah tadi bersyukur, senang banget, matur suwun wahai malaikat, kamu telah membawa kabar kegembiraan kepadaku. Terima kasih wahai malaikat. Goro-goro husnudoni tuan rumah, akhirnya iblis tadi saat itu juga ditakdirkan menjadi malaikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal iblis saja kalau kita husnudoni jadi malaikat, apalagi orang nakal. Mesti dia bisa menjadi orang, ditakdirkan jadi orang soleh kalau kita husnudon. Kalau punya anak yang agak nakal, husnudon, besok akan jadi orang sukses. Kalau punya murid agak beler, husnudon, kamu besok akan jadi ulama. Kalau punya tetangga, pokoknya maksiat tok, husnudon, maksiat sementara, besok tobat menjadi ulamanya Allah.